Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Jawabnya kok kurang semangat itu sepertinya ya, Bu Rate ya. Ya, Ada masalah kata Bu Rate, terlihat jenengan. ya, Bu Lina sepertinya. Iya, biasanya kan Bu Rate kan ceria, semangat gitu loh Bu Rate. Kok Iya, kelihatannya Bu Rate ini kurang kurang semangat gitu, Bu. Benar ya, Bu? Statistik saya. betul, betul sekali, Bu Lina. Makanya saya juga kaget tadi, wah, Bu Lina peka sekali gitu. Ya kebetulan nih Bu Lina punya waktu nggak mau sedikit discuss gitu. Ya, boleh Bu Rate. Saya ini kalau Jumat eh, selesai pembelajaran itu enggak sampai sore, Bu. Monggo Bu Rati, mungkin Bu Rati bisa mencurahkan ceritanya kepada saya, Bu Rati. Iya. Jadi akhir-akhir ini tuh memang tenaga sama pikiran saya itu sedang diforsir sama beberapa masalah sih Bu gitu, dan ya sekitar pendidikan pastinya, sekitar kerjaan gitu, anak-anak, teman-teman gitu, dan itu membuat saya fokus akhirnya terpecah gitu, dan itu sangat menyita sekali menurut saya, membutuhkan banyak energi. Makanya ya menurut saya wah ini benturannya lumayan berat gitu. Iya, masalahnya itu dengan siswa, Bu. Betul Bu, sebenarnya akar permasalahannya itu siswa gitu. Jadi saat saya kemarin melakukan pembelajaran itu kan ada sesi presentasi gitu. Notabene anak-anak itu kan eh, kalau sekarang itu kan di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi jurusan matematika, jurusan IPS gitu kan Bu ya. Sehingga Ya. anak-anak itu dikelaskan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, dalam proses itu menuju kelas 11 itu berarti mereka kan harus uh, adaptasi lagi dengan kelas mereka yang baru gitu, teman-teman yang baru gitu. Notabene anak-anak itu karena mereka juga mungkin ada beberapa kebutuhan yang mereka belum belum dapatkan, akhirnya terjadilah sebuah masalah di mana ini ada anak di kelas saya itu yang dia itu punya masalah di speech delay. Nah, ternyata anak yang speech delay ini baru teman-teman ketahui kalau si anak ini itu punya apa keunikan tersendiri gitu. Saat si anak yang punya keunikan ini ingin presentasi, itu salah satu dari temannya itu saya lihat dia itu ingin mencoba mendokumentasikan video gitu kan, dan saya sudah melarang gitu, tolong jangan melakukan dokumentasi apapun kalau tidak diizinkan, dan untuk pelajaran saya kali ini tidak diizinkan untuk melakukan itu gitu. Nah, saya kira semua anak-anak itu bisa mentaati gitu apa yang sudah saya sampaikan. Tapi kenyataannya setelah pelajaran selesai, saya dapat info dari beberapa teman gitu, ada kasus pembulian di angkatan kelas 11 gitu. Katanya waktu pelajaran saya saat ada presentasi, dan itu benar-benar ada saya di situ memang gitu mendampingi si anak itu. Saya baru sadar kalau ternyata ada anak yang secara diam-diam mengambil video dan kemudian mempublikasikan di grup angkatan. Nah, dan notabene itu menjadi hal yang lelucon gitu untuk teman-temannya, dan suatu ajang bully di situ. Si anak ini sekarang akhirnya karena ada kasus itu, eh, ya ibu bisa paham kan gimana
anaknya, tekanan si anak, mental anak gitu, dan orang tuanya juga pun kan pasti sangat menyayangkan gitu. Dan saya di sini tuh merasa wah ini sepenuhnya tanggung jawab saya gitu, dan saya harus bisa menyelesaikan ini gitu. Itu yang menjadi beban saya yang paling berat sih Bu saat ini. Iya. Yang saya garis bawahi ya Bu ya, bahwa berarti ini punya siswanya presentasi mempunyai kelebihan ya Bu. Kelebihannya karena dia speed delay ya. Terus roknya itu mungkin menganggap lelucon atau apa sehingga direkam terus disebarkan di sosial media sehingga merasa anak ini terbuli gitu ya Bu Rading ya. Betul, betul. Iya, iya Bu Rate. Ya, Bu Lina, maaf tadi sepertinya terpental saya. Iya Bu Rate. Tidak apa-apa Bu Rate. Saya ulangi kembali ya Bu Rate, yang dimana siswanya jenengan itu mempunyai kelebihan yaitu speak delay, terus teman-temannya itu merekam, terus lanjut di Publikasikan. berarti ya, sehingga merasa anak ini terpilih. Begitu ya Bu Rate nggih? Betul, Ya. betul. Kira-kira Bu Rate, dari percakapan kita ini, ya, dari percakapan kita ini Bu, apa yang ingin Bu dapatkan? Ya, saya berharap sih Bu, dengan saya berdiskusi dengan Bu Lina gitu, saya bisa menemukan sebenarnya solusi yang bisa saya dapatkan ini apa dari masalah ini gitu. Saya bisa bagaimana cara saya menghadapi anak-anak termasuk si pembuli dan korban bullying, dan bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada wali murid tentunya dan kepada kepala sekolah selaku pimpinan saya, seperti itu Bu. Ya. Terus langkah apa Bu yang pernah Anda lakukan dengan kejadian yang sudah dilakukan anak-anak itu? Yang langkah yang sudah saya lakukan sebenarnya koordinasi dengan teman-teman MGMP sih Bu, gitu, terkait dengan kira-kira nanti yang saya harus lakukan seperti apa gitu. Dan dari beberapa masukan cukup bisa saya ambil gitu. Dan yang kemarin sudah saya lakukan lagi itu diantaranya adalah komunikasi dengan wali kelas gitu. Ya betul, untuk klarifikasi terkait dengan masalah itu gitu. Dan memang dari wali kelasnya juga menyampaikan kalau ya memang kejadian ini memang terjadi seperti itu. Ya. Nah, setelah bertemu dengan wali kelas Bu, apa yang Anda dapatkan Bu dari pertemuan itu? Ya karena wali kelas sendiri cukup kaget ya tentunya Bu dengan masalah ini gitu, cukup kaget dan sangat disayangkan kenapa kejadian ini bisa terjadi gitu. Dan rencana kami sih mungkin dalam waktu dekat mungkin bisa berkoordinasi dengan BK, teman BK, dengan BK untuk bisa melakukan tindakan restitusi kepada anak-anak yang melakukan bullying itu tadi, kemudian melakukan pendekatan personal kepada korban, si anak yang memiliki keunikan ini, untuk bisa kami dampingi dan kami beri motivasi gitu, agar saat kejadian-kejadian ini
Biar kalau seandainya ada kemungkinan-kemungkinan ini itu tidak bisa terjadi lagi di dalam Iya. dalam pembelajaran khususnya ya Bu tentunya. Gitu. Iya. Berarti ini sudah langkahnya ke ranah siswa ya Bu ya, langsung berarti gercep gitu ya, gerak cepat ya Bu ya. Ya, bagus Iya, berarti langkahnya Bu berarti sudah tepat menurut saya. Terus eh, strategi apa berarti yang Ibu terapkan supaya anak itu tidak mengulangi kembali berarti? ya nanti yang paling memungkinkan untuk saya bisa lakukan adalah berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk membentuk sebuah keyakinan kelas ya Bu ya. Karena saya lihat di sana juga belum ada pembentukan keyakinan kelas, terus uh, apa kesepakatan saat kita akan melakukan pembelajaran itu juga belum saya lakukan saat itu. Ya. Mungkin dari strategi-strateginya berarti itu apa di diterapkan itu juga bagus berarti langkahnya berarti menurut saya sudah tepat tepat gitu loh Bu untuk gercep di anak-anak supaya tidak menimbulkan lagi ya berarti ya tinggal nanti langkah selanjutnya jadi eh, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu berarti. Kalau yang saya rasa, saya dari sini akhirnya bisa tahu, oh ternyata masih banyak juga apa namanya yang belum saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya ini gitu Bu. Seperti tadi Bu Lina sudah menggiring apa kesadaran saya bahwa oh iya saya kenapa tidak melakukan komitmen saat akan memulai pelajaran gitu. Sehingga anak-anak bisa menyadari bahwa hal-hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemudian Iya. terkait dengan segitiga restitusi itu juga belum saya lakukan sih Bu. Jadi alhamdulillahnya di sini oh iya saya belum maksimal menangani kasus ini gitu. Jadi saya sekarang sedikit memiliki wawasan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya. Ya, semoga saja Bu Rate harapannya Bu Rate ini menjadi kenyataannya terwujud. Nah, kira-kira Bu Rate ini kan kalau bully itu kan riskan ya Bu Rate ya. Siapa saja Bu yang membantu Ibu untuk memberi dukungan dalam menyelesaikan masalah ini Bu Rate? Saya rasa seperti saya sampaikan tadi, wali kelas cukup membantu mendampingi anak-anak itu secara intens gitu, sebagai orang tua mereka di sini di sekolah. Kemudian wali murid gitu bagaimana pendekatan mereka saat mereka di rumah gitu bisa memberi kesadaran juga kepada anak-anak bahwa yang dilakukan mereka itu tidak sepenuhnya benar gitu. Kemudian BK dalam memberikan masalah segitiga restitusi dan terkait dengan kepala sekolah mungkin ya Bu ya ya itu mungkin diantaranya yang bisa saya libatkan untuk menyelesaikan masalah saya Bu Lina. Iya. Iya. Terus bagaimana perasaan Bu Rate ini setelah uh, bercerita ini dengan Cukup saya ini Bu cukup Rate? sangat cukup membantu dan saya sudah merasakan lega gitu sudah oh ya ternyata saya masih ada harapan nih ada beberapa solusi yang saya dapatkan dari diskusi yang sudah saya lakukan bersama Bu Lina. Alhamdulillah sudah menemukan langkah yang tepat ya Bu Rate ya. Ya, Jadi nanti ini Bu Rate langkah ke depannya ya Bu Rate
berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak yang sudah diterapkan Bu Rate, mungkin kesepakatan kelas ya, supaya anak-anak paham ya Bu Rate, seperti yang Bu Rate jelaskan itu tadi, terus kesadaran diri anak-anak ya, merasa memiliki teman ya, kekeluargaan ya di sekolahnya Bu Rate, sehingga tidak terjadi bully-bully itu ya Bu ya. Betul, betul. Rasa sayang itu kan tidak baik Bu ya daripada bully itu. Menurut saya sudah bagus langkahnya Bu Rate. Saya setuju banget dengan gercepnya Bu Rate itu untuk menindaklanjuti bully yang ada di kelas pada waktu Bu Rate itu, karena bully ini sangat riskan ya Bu ya. Betul. Untuk anak-anak saat ini ya. Ya, mungkin cukup itu saja Bu Rate. Baik Bu Lina, saya terima kasih sudah memberi kesempatan untuk diskusi ya Bu Lina. Ya, sama-sama Bu Rate. Tetap semangat Bu Rate. Semoga langkahnya Bu Rate ini, harapannya Bu Rate ini terlaksana dengan baik di anak-anak bangsa kita. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses Bu Lina. Assalamualaikum Bu Rate. Waalaikumsalam.